Sekilas pandangan mata ini baru dari UGM. Ini teman-teman mahasiswa UGM yang siap berangkat menuju ke JPNI. Mereka mendesak Polda untuk segera menangkap Roy Suryo dan Rismon Sianipar serta lainnya. Bahkan, masa ingin Roy Suryo CS ditersangkakan dan kemudian dilakukan penahanan. Karena Roy Suryo dinilai telah memfitnah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Koordinator Presidium AMI Fauzan Ohorella menegaskan pihak-pihak yang menuduh Jokowi menggunakan ijazah palsu harus segera diproses secara hukum. Adapun desakan masa AMI ini merujuk pada hasil pemeriksaan Bareskrim Polri yang telah memastikan keaslian ijazah Jokowi. Oleh karena itu, Roy Suryo CS disebut Fauzan sebagai ahli fitnah. Selain tuduhan fitnah, Fauzan juga menyebut adanya unsur perbuatan melawan hukum lain yang dilakukan oleh Roy Suryo CS. Ia merujuk pada pelanggaran nomor 32 ayat 3 Undang-Undang ITE yang ancaman hukumannya lebih dari 10 tahun penjara. Kasus ijazah yang dituding palsu oleh Roy Suryo CS dinilai sebagai kejahatan hukum sehingga kasus tersebut harus dituntaskan. Dalam aksinya di depan Polda Metro Jaya, kelompok milenial Maluku Indonesia ini membentangkan spanduk bertuliskan "Tangkap ahli fitnah Roy Suryo CS". Sebelumnya, aksi serupa juga telah dilakukan oleh massa AMI di Bareskrim Polri pada Kamis 15 Mei lalu. Aksi tersebut merupakan bentuk keresahan terhadap dugaan penyebaran hoaks dan ujaran kebencian yang menyerang nama baik Presiden Joko Widodo. Sebagai informasi bahwa kasus pelaporan ijazah palsu milik Presiden ke-7 RI ini yang dilaporkan oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan TPUA di Bareskrim Polri telah mendapatkan jawaban. Bareskrim pun telah memberitahukan hasil uji lab forensik ijazah S1 dari UGM milik Jokowi ini adalah asli. Mulai dari tipe-tipe jenis tinta yang ada pada ijazah tersebut hingga font yang ada di cetakan skripsi milik Joko Widodo. Dengan demikian, proses penyelidikan laporan dugaan ijazah palsu Jokowi resmi dihentikan Bareskrim Polri. Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjopuro menjelaskan keputusan untuk menghentikan proses penyelidikan itu lantaran tidak ada unsur pidana. Pak, Roy Suryo mau melaporkan penyidik Pak karena tidak percaya sama ijazah. Ya, UGM nggak dipercaya, Bareskrim nggak dipercaya, KPU nggak dipercaya, yang mau dipercaya siapa? Ya. Tetapi mahasiswa-mahasiswa juga harus paham bahwa itu bukan bentuk ekspresi, bukan bentuk kritisi juga. Kalau kritisi itu adalah melakukan evaluasi terhadap program-program kerja pemerintah yang tidak bermaslahat bagi masyarakat. Nah, kalau Pak Prabowo sendiri sudah menyatakan bahwa tanpa Jokowi beliau nggak menang. Satu. Pak Jokowi juga ngomong ke saya nih Mbak Irma sampai ngomong sama anak saya Gibran, kamu jangan ojo kemajon. Maksudnya jangan terlalu maju. Kamu ikut aja perintah Pak Prabowo. Pak Jokowi di fitnah ngantongin uang korupsi 11 triliun, uang yang itu yang katanya pinjaman luar negeri. Kok ada orang memang dikira 11.000 triliun. Memangnya presiden pegang duit? Kan yang pegang uang ini kan Menteri Keuangan, BI. Pak Presiden mau mengeluarkan uang harus melalui Menteri Keuangan dan persetujuan DPR. Proses hukum yang sudah dilakukan. Awalnya kan selalu diduga, sekalipun saya sudah berkali-kali mengatakan bahwa apa yang disangkakan atau apa yang diduga itu saya nggak percaya. Tapi menurut saya ini sudah keterlaluan. Udah kayak nggak ada isu aja. Ya silakanlah sekarang sudah dibuktikan oleh proses hukum, oleh Bareskrim, sudah dicek bahwa memang ijazah Bapak Presiden ke-7 Bapak Presiden Jokowi itu semuanya benar, asli. Jadi saya mohon kepada saudara-saudara saya sebangsa dan setanah air, udahlah kita cari isu yang produktif lah untuk kebaikan. Kenapa kita rakyat publik dibuat menjadi bodoh? Padahal ada lagi bego.
Nggak ada orang yang membuat rakyat atau publik ini bodoh, nggak ada. Hanya kelompok kamu aja itu tipe yang apa ya, yang menjadi bodoh itu aja. Jadi tidak ada ya, mau aparat penegak hukum, mau itu pemerintah, itu tidak ada tipe yang bego ya, membuat rakyat atau publik itu menjadi bodoh, nggak ada. Justru yang ada itu kelompok kalian, sebagai masyarakat atau sebagai masyarakat di Indonesia ini yang menjadikan diri kalian itu bodoh gitu loh, itu aja. Iya, hanya kelompok kalian. Kenapa kamu selalu membawa nama rakyat? Kenapa kamu udah berani bilang kenapa kami sebagai kelompok TPOA pembenci Bapak Jokowi dibuat bodoh? Itu harusnya begitu gitu loh. Jangan kenapa rakyat publik dibuat bodoh. Nggak ada, harusnya bilang kenapa kelompok kami pembenci Bapak Jokowi dibuat bodoh. Sebenarnya tidak ada yang membuat bodoh. Nggak ada yang membuat kalian bodoh, itu nggak ada. Cuma kalian sendiri yang menunjukkan bahwa kebodohan kalian itu loh. Padahal ya tambah lagi, ada lagi bego. Cuma publik kelompok kalian aja pembenci Bapak Jokowi yang ibaratkan tuh yang bodoh itu. Nggak ada yang membuat bodoh. Percaya, itu kata netizen loh. Kata netizen tuh nggak ada ibaratkan tuh orang tuh sebenarnya atau masyarakat lain itu di Indonesia ini nggak ada yang membuat kalian bodoh atau bego, tuh nggak ada. Itu ya juga karena kalian sendiri juga yang menunjukkan kebodohan, kebegoan kalian gitu loh. Nah, jadi akhirnya banyak masyarakat netizen pengguna di negara ini mengatakan kalian itu atau menganggap bodoh dan bego. Itu aja ya Tifa ya. Itu kata netizen juga lah. Aku cuma menyampaikan aja. Ngerti sekarang? Ngerti dong, masa nggak ngerti? Indikator politik ya, salah satu lembaga survei paling terpercaya di Indonesia sudah mengumumkan hasil surveinya bahwa hampir 70%, 66,9% ya, masyarakat Indonesia, ya, mayoritas masyarakat Indonesia percaya sama Pak Jokowi. Bahwa Pak Jokowi nggak mungkin itu bikin ijazah nggak asli kayak kata Roy Suryo dan lain-lain itu. Pak Roy Suryo, Pak Amin Rais, Dr. Tifa, Rismon, kau dengar ini hasil surveinya? Nah, yang lebih lucu, Pak Burhanuddin, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, sudah bilang juga mayoritas pendukung Pak Anies atau anak abah yang paling tidak percaya sama Pak Jokowi. Mereka percaya bahwa Pak Jokowi bikin ijazah tidak asli itu. Anak abah loh ini. Berarti apa? Berarti dugaanku ini hanya apa? Hanya sakit hati yang tak kunjung sembuh. Hanya dugaanku hanya iri, hanya sensi. Dan dugaanku juga ini hanya cari-cari kesalahan yang mau bikin Pak Jokowi jadi nggak baik. Padahal masyarakat tetap percaya sama Pak Jokowi. Nggak berhasil mereka. Tapi memang betul kali ya indikator politik ini ya. Rata-rata kulihat ya, yang getol ya, yang vokal mengkritik ijazah Pak Jokowi ini semua pendukung Pak Anies loh, anak abal loh. Coba satu ya, Bang Refli Harun, pendukung Pak Anies kan? Egy Sujana ya, dia yang ngelaporin Pak Jokowi dan Rektor UGM, pendukung Pak Anies kan? Pak Amin Rais, Dr. Tifa, semua pendukung Pak Anies. Nah pertanyaannya, Bang Roy Suryo ini pendukung Pak Anies nggak? Coba siapa yang tahu tulis di kolom komen. Atau dia mendukung dirinya sendiri untuk jadi presiden.